Judul kita firman Tuhan pada hari ini adalah siapakah yang kau cari? Karena ada suatu fakta menarik dari peristiwa kelahiran Yesus yang kita coba akan lihat bersama pada pagi ini. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur. Kami masih ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena pertolongan dan perlindungan Tuhan bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Dan pada pagi ini kami rindu untuk belajar firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja atas setiap kami, terlebih khusus hamba-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang meletakkan perkataan Tuhan di dalam pikiran dan ucapan hamba-Mu, sehingga hamba-Mu hanya menyampaikan apa yang daripada Tuhan saja, dan itu boleh memberkati setiap kami, dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, pada hari ini, mari kita bersama-sama mempelajari firman Tuhan dari peristiwa kelahiran Yesus itu, yaitu tentang orang-orang Majus. Saya percaya semua kita pasti sudah pernah mendengar akan kisah tersebut. Tetapi, apakah yang kita tahu itu memang betul-betul demikian? Ya, sebab sebagian besar yang kita tahu tentang orang Majus itu tidak berasal dari Alkitab, ya, melainkan dari tradisi, dari legenda, atau dari gambar-gambar pada Christmas card dan sebagainya. Tahukah saudara, kisah tentang orang Majus ini hanya tercatat di Alkitab itu hanya tercatat di kitab Injil Matius. Enggak terdapat lagi di kitab Injil lainnya, ya. Orang Majus itu datang dan pergi hanya ada di 12 ayat dari kitab Matius pasal 2. Ya. Ada banyak pelajaran menarik dan penting yang bisa kita ambil dari kisah orang Majus ini. Itulah sebabnya Matius diilhami oleh Roh Kudus untuk menuliskannya. Kita buka dari Matius 2, ya, hanya ada di 12 ayat ini, ya, tapi kita nggak baca semuanya pada saat ini. Saudara bisa membacanya sendiri, ya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem karena kedatangan daripada orang-orang Majus ini. Pertanyaannya, siapakah orang-orang Majus ini? Yang tercatat di sini adalah orang-orang Majus itu datang dari timur dan sudah sampai waktu itu di Yerusalem. Ya, kalau kita lihat dari Alkitab bahasa Inggris, orang-orang Majus itu disebut sebagai wise men, orang-orang bijak. Nah, siapa orang Majus itu? Ya, kita akan lihat. Kata Majus itu, kalau kita lihat juga dari bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani itu magos. Dari kata magos itulah makanya menjadi bahasa Inggris magi atau kemudian jadi magician, ya. Nah, orang-orang Majus ini Alkitab katakan itu berasal dari timur Yerusalem. Ada yang mengatakan timur Yerusalem itu katanya Media Persia, berasal dari Media Persia. Ada juga yang mengatakan Mesopotamia, ada juga yang mengatakan mereka berasal dari gurun Arab. Nah, siapa mereka itu? Mereka itu adalah orang-orang pintar. Mereka mempelajari aritmetika, astrologi, astronomi, tentang perbintangan. Mereka ahli, ya. Ahli filsafat pula, banyak pengetahuannya, dan bukan hanya banyak pengetahuan, banyak hartanya juga, ya. Mereka memang mempelajari perbintangan, tetapi mereka tidak menyembah bintang. Bintang-bintang itu adalah ciptaan Tuhan, yang Tuhan ciptakan untuk semua orang. Jadi nggak ada perbedaan sama sekali. Apakah saudara mungkin dilahirkan dengan bintang Aquarius lah, Pisces, Virgo, dan lain-lain, ya. Nggak ada perbedaan, ya. Mereka orang-orang Majus ini bukan menyembah bintang. Mereka memang mempelajari bintang, tapi mereka tidak menyembah. Mereka bukan penyembah berhala, melainkan mereka itu mempelajari Alkitab bangsa Ibrani.
dan mereka menyembah Allah yang benar. Luar biasa ya. Mereka sekalipun orang-orang pintar, orang-orang kaya, banyak ilmu, banyak pengetahuan, banyak harta, tetapi mereka menyembah Allah yang benar. Mereka mempelajari Alkitab karena ada satu kerinduan dalam hati mereka untuk mencari Allah yang benar dan menyembahnya. Di negeri mereka sendiri itu ada banyak tulisan-tulisan nubuat yang menubuatkan akan kedatangan seorang guru ilahi. Banyak tulisan seperti itu di negeri mereka. Nah, salah satu dari golongan orang Majus atau orang-orang Magi ini, yaitu yang namanya Bileam. Mungkin saudara pernah dengar nama Bileam itu. Dia adalah seorang nabi Allah. Melalui Roh Kudus, Bileam ini pernah menubuatkan bahwa bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel. Tercatat di Bilangan 24 ayat 17. Bintang itu sendiri menunjuk kepada Mesias. Nubuatan Bileam ini, karena Bileam termasuk di kelompok orang Majus sebenarnya, nubuatan Bileam ini telah disampaikan oleh tradisi dari abad ke abad. Mereka tahu akan nubuatan Bileam ini. Orang Majus itu mempelajari dengan sukacita bahwa kedatangan bintang dari Yakub itu akan segera datang, ya, kedatangannya sudah dekat dan mereka menanti-nantikannya. Pelajaran pertama yang kita bisa pelajari dari orang Majus ini itu adalah mereka adalah orang yang mempelajari firman, dan karena mereka mempelajari firman maka mereka tahu bahwa kedatangan Mesias sudah dekat. Waktu itu mereka menantikan kedatangan Mesias yang pertama kali, ya. Nah, kita sama dengan kita, ya. Pertanyaannya adalah apakah kita mempelajari firman Tuhan sehingga kita menjadi tahu, paham, dan menyadari bahwa sesungguhnya kedatangan Yesus yang kedua pun sudah dekat. Dan apakah kita juga seperti orang Majus menantikan kedatangannya dengan suatu kerinduan yang dalam? Orang-orang Majus itu menantikan kedatangan, waktu itu kedatangan Mesias yang pertama kali. Mereka sangat menantikannya. Kenapa mereka menantikannya? Karena mereka belajar firman Tuhan. Itulah sebabnya saudara, kita perlu mempelajari firman Tuhan sehingga kita tahu bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali pun sudah dekat, dan kita juga tahu bagaimana cara kedatangannya. Apakah dia datang di suatu negeri atau di negara yang mana? Kita perlu tahu, ya. Apa yang dimaksud, apakah itu secret rapture dan sebagainya. Kita harus mempelajari firman Tuhan. Itulah sebabnya saudara, kami punya kelas Bible Study, dan kalau saudara ingin mempelajari firman Tuhan lebih dalam, saudara bisa ikut serta, semuanya gratis, ya. Oke, kita lanjut saudara. Nah, ketika nubuatan ini dibicarakan terus-menerus, ya, mereka udah tahu akan nubuatan Bileam ini. Nah, ketika genap waktunya di Bethlehem Yesus dilahirkan dan dibaringkan di dalam palungan, di daerah itu, di daerah sekitar Bethlehem itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat takut, para gembala. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa, sebab hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Dan kemudian tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu datang sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Peristiwa ini terjadi di Bethlehem waktu Yesus lahir. Jadi seluruh angkasa itu, langit itu dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Nah, saudara, orang Majus itu di tempat mereka sendiri melihat sebuah cahaya ajaib di angkasa pada malam ketika kemuliaan Allah itu meliputi bukit-bukit Bethlehem. Ketika cahaya tersebut kemudian berangsur-angsur pudar, timbullah sebuah bintang yang gemerlapan.
dan berpindah perlahan-lahan di angkasa. Pemandangan itu membangkitkan perhatian orang Majus itu dengan amat sangat. Bintang itu sesungguhnya adalah sepasukan malaikat yang bercahaya-cahaya jauh di angkasa. Akan tetapi tentang hal itu tidak diketahui oleh orang Majus. Namun orang Majus itu mendapat kesan bahwa bintang tersebut mengandung arti yang istimewa bagi mereka. Kemudian apa yang mereka lakukan? Karena mereka mempelajari firman, mereka menyelidiki tulisan-tulisan nubuatan, mereka menyelidiki catatan-catatan yang ada. Kemudian mereka mendiskusikannya di antara para imam dan ahli filsafat. Mungkin nggak sih ini adalah penggenapan dari nubuatan Bileam? Mereka mendiskusikan akan hal itu. Itu satu. Kedua, kemungkinan besar Allah juga berbicara kepada mereka melalui mimpi untuk mencari raja yang baru lahir itu. Karena kita akan lihat nanti lewat mimpi juga lah orang Majus itu kemudian kan diperingatkan oleh Tuhan untuk tidak kembali pada Herodes. Jadi mereka pun mendapat mimpi untuk mereka mencari raja yang baru lahir itu. Nah, saudara sekalian, sebagaimana Abraham keluar dari negerinya atas panggilan Allah dan dengan iman berjalan mengikuti pimpinan Tuhan. Pertama, demikian juga bangsa Israel berjalan mengikuti tiang awan dan tiang api keluar dari perbudakan di Mesir. Maka demikianlah orang Majus itu berjalan mengikuti bintang yang mereka lihat di timur. Mereka berjalan setelah mereka mendapatkan suatu keyakinan dan mendapatkan mimpi untuk mencari raja yang baru lahir itu, mereka mengikuti bintang itu, mereka pergi dari negeri mereka. Mereka untuk melihat bintang tentu mereka harus berjalan pada malam hari ya, supaya bisa ngelihat terus itu bintang ya. Mereka di dalam perjalanan itu mereka menghabiskan waktu karena perjalanan itu adalah perjalanan yang panjang, saudara. Perjalanan yang panjang dan tidak mudah. Banyak pelajar-pelajar Alkitab yang mengatakan mereka harus menempuh perjalanan. Ada yang bilang 1000 kilo, ada yang bilang 2000 kilo. Ya kita taruhlah misalnya kita tengah-tengahnya 1500 kilometer ya. Perjalanan yang panjang. Kalau saat ini perjalanan 1500 kilo kira-kira dari ujung Jawa ujung barat Jawa sampai ujung timur kira-kira 1000 kilo. 1500 berarti lebih lagi tuh dari sepanjang Pulau Jawa. Nah sekarang enak, udah ada tol, ada pesawat terbang, jalan tol udah ada, jalan darat juga enak. Nah, dulu kan nggak ada, ya kan? Jadi ini perjalanan yang panjang dan nggak mudah bagi mereka, ya. Tetapi mereka melakukannya dengan iman dan dengan sukacita. Kenapa? Karena ingin bertemu dengan raja. Mereka ingin mencari raja yang baru lahir itu, ya. Nah, saudara sekalian, mereka di dalam perjalanan yang panjang itu, mereka menghabiskan waktu dengan mengulang-ulangi perkataan-perkataan nubuatan tentang raja yang mereka cari itu. Kalau ada waktu pada saat istirahat, mereka menyelidiki nubuatan, sehingga keyakinan mereka makin bertambah bahwa mereka sedang mendapatkan tuntunan ilahi untuk mencari dan bertemu dengan raja yang baru lahir pada waktu itu. Jadi saudara sekalian, mereka apa aplikasinya bagi kita? Aplikasinya yang bisa kita renungkan adalah bagaimana usaha kita dalam kita mencari akan Tuhan. Bagaimana usaha kita untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi? Coba kita bandingkan dengan orang Majus. Sekarang zaman udah makin mudah. Kendaraan ada, kita bahkan Bible study yang kita adakan lewat Zoom pula. Nggak ada susah-susahnya, saudara tinggal klik doang, udah bisa nyambung dan bisa belajar firman. Ya, apakah kita masih mengeluh dan mungkin menolak untuk mencari dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi? Nah, saudara, ada orang yang mengatakan, aduh jauh. Ya, kan ya namanya kota, apalagi masih sama-sama kota Jakarta, nggak pernah ada kata jauh. Ya. Betul bukan saudara? Mereka menempuh jalan yang panjang loh. Nggak perjalanan panjang, susah pula, apalagi pada waktu itu pasti banyak perampok-perampok. Dan lagi nanti kita lihat mereka terus berjalan
sampai mereka berjumpa dengan Yesus. Luar biasa. Mereka tidak berhenti di tengah jalan. Ketika perjalanan susah dan belum juga nyampe, mereka nggak bilang, yuk kita balik lagi deh, kayaknya kejauhan nih, atau kok nggak nyampe-nyampe. Enggak, mereka terus berjalan sampai mereka, nanti kita lihat, bertemu dengan Yesus. Nah, sekarang sedikit selingan, ya. Apa yang tertulis di Alkitab, saudara? 3 orang Majus atau 3 persembahan orang Majus? Ya. Biasanya yang kita lihat di Christmas card, ya, kartu-kartu Natal kan seperti ini barangkali, ya kan? Ada 3 orang Majus. Nah, sekarang pertanyaan 3 orang Majus atau 3 persembahan orang Majus? Kalau kita lihat di Alkitab, ya, orang disebutkan di ayat pasal 2 lagi, Matius 2 ayat 1 dan 7, itu nggak disebutkan jumlah mereka. Bisa 3, bisa 6, bisa 10, bisa 20, nggak tahu. Ya. Tetapi, karena nggak dituliskan berapa orang Majus di situ. Cuman memang gambar yang suka kita lihat adalah orang Majus yang tergambar di kartu Natal itu biasanya 3, ya kan? Udah, tetapi tertulis bahwa mereka mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ada 3 persembahan orang Majus. Yang pasti persembahannya ada 3. Jumlah orang Majusnya enggak disebutkan di situ. Hanya saja kalau kita pikir-pikir, pada masa itu kemungkinan besar mereka tidak melakukan perjalanan hanya bertiga doang. 1, sebab perjalanan mereka begitu jauh, makan waktu, ya. Tentu saja mereka juga membawa persediaan makanan, logistik. Lagi pula kan mereka membawa persembahan yang mahal. Persembahan-persembahan yang mereka berikan ini persembahan yang mahal, ya. Mereka membawa benda-benda berharga yang mahal. Tentu mereka mungkin bawa bodyguard, bawa security dan sebagainya. Itulah sebabnya kalau dilihat dari hal itu nggak mungkin mereka cuma bertiga, ya. Itulah sebabnya ketika mereka tiba waktu itu sampai di Yerusalem, kedatangan mereka sangat mencolok dan membuat kehebohan di Yerusalem. Apalagi mereka kemudian bertanya, di mana tuh raja yang baru lahir itu? Pastilah kedatangan mereka itu sangat menggemparkan orang-orang yang ada di Yerusalem, bahkan juga membuat Raja Herodes menjadi ikut panik juga dan ikut takut. Raja yang baru lahir, padahal dia adalah raja yang berkuasa pada waktu itu, ya. Kalau mereka datang cuma bertiga, pastilah berita kedatangan mereka itu tidak sampai menggemparkan Raja Herodes. Ya kan? Itulah sebabnya kemungkinan mereka datang banyak orang, lebih dari 3. Nah, hal kedua yang kita bisa lihat adalah pelajaran kedua yang bisa kita ambil. Orang-orang bijak itu, orang-orang Majus itu, mereka sekalipun harus menempuh perjalanan yang panjang, mereka jalani itu dengan sukacita. Kenapa? Hendak berjumpa dengan raja yang baru lahir, mereka lakukan dengan iman. Mereka berjalan mengikuti petunjuk bintang sebagai petunjuk arah yang Tuhan berikan kepada mereka pada waktu itu. Saat ini pun saudara, kita pun sedang berjalan mengikuti petunjuk firman Tuhan untuk bertemu dengan Yesus yang menurut firman Tuhan akan datang kembali untuk kedua kalinya. Perjalanan kita juga tidak mudah, saudara. Melewati problem-problem, setiap hari kita melewati problem-problem yang Tuhan izinkan terjadi. Mungkin kita harus mengalami sakit, mungkin juga kita mengalami masalah keuangan, masalah hubungan yang tidak harmonis, dan sebagainya. Jalan yang kita lalui dalam rangka kita hendak bertemu dengan Yesus yang akan datang yang kedua kali itu enggak mudah. Tetapi biarlah kita mencontoh dari orang-orang Majus ini, orang-orang bijak ini. Mereka jalani dengan iman dan sukacita. Sekalipun jalan yang kita lalui adalah mungkin jalan yang berbatu-batu, gojlak-gajluk, jalan yang berkelok-kelok. Tetapi biarlah kita juga terus berjalan dengan iman dan sukacita, percaya pada pimpinan Tuhan. Bahkan sementara kita berjalan di dalam perjalanan kita, perjalanan rohani kita, biarlah kita juga seperti orang Majus itu tadi, orang-orang bijak itu. Mereka sementara berjalan, mereka juga terus mempelajari firman Tuhan, nubuatan-nubuatan yang ada. Biarlah kita juga demikian,
kita isi perjalanan rohani kita dengan mempelajari petunjuk firman Tuhan. Agar kita nggak menyimpang dari jalan kita. Bahkan siapa tahu hidup kita pun dapat membawa orang lain untuk juga bersama-sama menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita sebagai umat Allah seyogianya menjadi seperti bintang-bintang yang bersinar. Sebab Alkitab mengatakan bahwa kita harus bangkit dan bersinar. Arise and shine. Bangkitlah dan menjadi teranglah. Bahkan kita tidak hanya akan bersinar seperti bintang-bintang di dunia yang gelap ini saja. Tetapi firman Tuhan mengatakan kita akan terus bersinar bagi Allah selama-lamanya. Luar biasa, kita lihat ayat ini. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran itu seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Luar biasa saudara. Saya secara pribadi rindu agar saya menjadi orang yang bijaksana seperti orang Majus. Yang akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, kata firman Tuhan. Dan saya pun rindu agar hidup saya sepenuhnya itu adalah bagi Tuhan dan menuntun banyak orang kepada kebenaran. Seyogianya setiap kita yang adalah umat Allah harus merindukan kehidupan yang seperti ini. Menjadi bintang-bintang yang dapat menjadi penunjuk jalan bagi orang lain yang mencari kebenaran. Dan menuntun mereka kepada Kristus. Ketahuilah saudara, bahwa orang-orang di sekeliling kita itu melihat kita. Itulah sebabnya kita harus menjadi terang dimanapun kita berada. Dengan mengikuti bintang yang Tuhan berikan, maka orang Majus itu akhirnya tiba di Yerusalem. Kemudian diarahkan oleh Herodes untuk mencari raja yang baru lahir itu di Bethlehem. Nah, saya nggak tahu apa yang ada dalam pikiran mereka ketika mereka dituntun oleh bintang itu untuk kemudian tiba di Bethlehem. Apakah mungkin mereka membayangkan, mereka lihat raja yang baru lahir itu mungkin sekarang juga sudah lebih besar lah, udah nggak jadi bayi lagi tentunya ya. Mungkin dengan pakaian kerajaan, atau mungkin dirawat oleh perawat-perawat kerajaan, atau mungkin orang-orang harus antri menunjukkan hormat mereka ke raja yang baru lahir itu. Saya nggak tahu apa yang ada dalam pikiran mereka. Namun sebelumnya mari kita lihat firman Tuhan di Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Pertanyaannya, orang yang bukankah gambar-gambar yang sering kita lihat saudara di kartu-kartu Natal yang seperti ini bukan? Yang sebelah kiri, ya kan? Orang Majus itu ketemu lihat Yesus masih dalam bentuk bayi dan masih di palungan. Tapi kita lihat dari firman Tuhan ini, mereka masuk ke dalam rumah dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Jadi firman Tuhan mencatat sekarang Yesus itu sudah tidak lagi bayi yang baru lahir, tetapi sudah menjadi anak. Ya tentu anak kecil dan sudah nggak di palungan. Namanya anak udah nggak di palungan, sudah di dalam rumah. Itulah sebabnya saudara, kita harus mempelajari dan membaca firman Tuhan dengan cermat ya, supaya kita jadi nggak salah lah ya. Oke, kita lanjut firmannya. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Nah, saudara sekalian, sekali lagi, apakah mereka terkejut ketika melihat anak itu di dalam kesederhanaan dan kalau boleh dibilang dalam kemiskinannya? Apakah orang-orang Majus itu terkejut? Nggak tertulis di Alkitab bahwa mereka terkejut. Saya pikir mereka sudah siap melihat apa yang ada di depan mata mereka. Terbukti dari mana? Ini. Terbukti ketika mereka melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu mereka sujud menyembah dia. Jadi yang mereka sembah adalah anak atau Yesus itu sendiri. Ini luar biasa saudara. Ketika mereka melihat anak itu bersama Maria ibunya, mereka langsung sujud menyembah dia.
Mereka, orang Majus itu melakukan perjalanan jauh hanya untuk bertemu dengan Yesus dan untuk menyembah Dia. Kita mungkin rasa aneh kok seorang anak mereka bersujud di depan anak Yesus yang sudah menjadi anak itu, anak kecil. Kenapa mereka lakukan itu? Karena orang Majus itu tahu bahwa Allah pencipta, Allah yang menciptakan seluruh semesta ini telah menjadi manusia dan mengambil rupa sebagai seorang manusia. Namun, sekalipun mereka lihat Yesus masih kecil, tetapi mereka tahu bahwa itulah pencipta mereka. Wow, luar biasa saudara. Mereka betul-betul percaya, betul-betul beriman, dan betul-betul tahu bahwa inilah pencipta mereka. Mereka sujud menyembah Dia, dan kemudian dan satu lagi saudara yang menarik. Mereka ketika melihat anak itu dalam segala kemiskinannya, rumahnya tentu rumahnya sederhana, mereka nggak bilang begini, udah deh, cuman anak kecil doang, nggak miskin pula dan sebagainya, udah deh kita nggak dapat apa-apa nih. Lah, apa yang kita bisa harapkan dari Yesus kecil itu? Orang Majus itu tidak datang untuk mendapatkan sesuatu. Mereka hanya datang untuk menyembah Dia. Itu aja, titik. Ya. Sekalipun mereka tidak melihat Yesus yang masih kecil itu melakukan mujizat, mereka tidak mendengar Yesus kecil itu berkhotbah atau mengajarkan mereka nggak lihat. Bahkan orang Majus itu juga tidak melihat kekuasaan ataupun kekayaan Yesus, mereka nggak lihat. Tetapi mereka tetap sujud dan menyembah Yesus. Itu adalah suatu ibadah yang murni tanpa pamrih. Bukankah penyembahan dan ibadah yang sejati kepada Allah seharusnya adalah penyembahan yang demikian? Ya. Seringkali ketika kita juga mendengarkan khotbah atau datang ke gereja, kita lihat, aduh, saya nggak dapat apa-apa nih. Nah, pertanyaannya adalah, apakah saudara datang untuk menyembah Tuhan atau hendak mendapatkan apa-apa? Ya kan? Dari orang Majus ini kita lihat bahwa mereka menyembah Tuhan dengan murni. Belum selesai sampai di situ. Kemudian mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan emas, kemenyan, dan mur. Saudara, orang Majus itu tidak minta atau mengharapkan apa-apa, bahkan mereka mempersembahkan sesuatu. Persembahan mereka itu sudah disiapkan sebelum mereka meninggalkan negeri mereka. Bukannya mereka baru siap-siap, ketemu Yesus, baru mereka buka tempat harta bendanya, buka dompetnya, lalu seadanya. Bukan begitu ya. Mereka tuh betul-betul well prepare. Mereka betul-betul menyiapkan segala sesuatunya untuk mencari dan bertemu Raja. Ya, jadi pelajaran ketiga yang kita bisa ambil adalah ketika mereka melihat Yesus, mereka langsung jatuh tersungkur, sujud menyembah kepadanya, dan mereka memberikan persembahan yang terbaik. Pertanyaannya, setiap kali kita ada dalam hadirat Tuhan, apakah kita sujud menyembah kepada Tuhan? Apakah kita datang dengan penuh hormat, tahu bahwa Tuhan adalah Allah pencipta? Apakah yang berikutnya, apakah kita juga betul-betul menyiapkan persembahan yang terbaik kita? Persembahan yang terbaik ini bukan selalu harus yang mahal. Kalau kita nggak punya, kita mungkin miskin dan sebagainya. Persembahan yang terbaik itu bukan berarti persembahan yang kita nggak punya. No, persembahan terbaik adalah persembahan yang terbaik menurut kita, ukuran kita masing-masing. Mereka betul-betul menyiapkan persembahan yang terbaik sebelum mereka keluar dari negeri mereka. Bukannya ketika kita ada di ibadah, ketika mungkin ada persembahan, pundi-pundi lewat kolektor, kita baru buru-buru buka dompet kita dan memberikan seadanya. Enggak, mereka tuh well prepare loh. Nah, itulah yang bisa kita lihat juga ya. Berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan, dan bagi sesama yang membutuhkan juga. Ya, ini ada suatu cerita tentang giving machine. Ya, giving machine ini adalah suatu mesin bukan untuk membeli barang-barang keperluan kita. Jadi melalui giving, namanya juga giving machine ya, mesin untuk memberi. Jadi ketika mereka datang ke mesin ini, mereka bukan untuk membeli sesuatu buat diri mereka, tetapi yang mereka beli adalah untuk untuk menjadi sumbangan atau donasi bagi orang-orang yang membutuhkan. Ya, ini coba kita lihat cuplikannya sedikit ya.
Jadi melalui giving machine ini, maka apa yang mereka bisa berikan lewat giving machine ini? Mereka bisa memberikan makanan, mungkin apa kebutuhan sehari-hari, mungkin pakaian kepada mereka yang membutuhkan, mungkin buku-buku bagi mereka yang masih sekolah, mungkin juga pakaian dan sebagainya. Kita coba lihat ya sedikit film akan hal ini. Makanan, maka ada orang yang akan menerima donasi makanan kita. Mungkin itu dalam bentuk sebuah bola untuk permainan. Apapun itu. Sepatu sekolah bagi mereka yang membutuhkan. Mungkin makanan, ayam, pemeriksaan mata, dan sebagainya. Buku-buku dan sebagainya. Saudara sekalian, ya apapun bisa kita berikan ya. Ketika kita ingat bahwa semua apa yang ada pada kita adalah juga Tuhan punya, kita berikan yang terbaik bagi Tuhan dan juga dengan bagi pekerjaan Tuhan dan juga bagi sesama kita. Kita sekarang akan lihat 3 persembahan orang Majus itu. Alkitab tidak menjelaskan mengapa orang Majus itu memberikan persembahan-persembahan tersebut. Tetapi ketiga persembahan yang mereka berikan itu memiliki nilai yang berarti dan dapat menjadi suatu simbol mereka, suatu simbol penghormatan dan pengakuan mereka bahwa Yesus adalah anak Allah. Mereka memberikan emas. Emas adalah suatu tanda dan suatu simbol dan pengakuan mereka bahwa Yesus yang adalah anak Allah itu adalah raja di atas segala raja. Kemenyan biasanya digunakan untuk doa. Mereka dengan iman mereka percaya dan mengakui bahwa Yesus adalah imam besar agung, perantara kita. Ketika kita berdoa kita punya perantara. Siapa perantara kita? Tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus Kristus. Mereka juga memberikan mur. Mur itu biasa digunakan untuk membalsam atau untuk penguburan. Itu menjadi simbol bahwa kematian Yesus itu adalah untuk penebusan manusia. Bahwa Yesus adalah sang penebus. Bahwa Yesus adalah juru selamat. Saudara sekalian, ini adalah persembahan yang mereka berikan. Mereka adalah orang-orang bijak. Biarlah kita mencontoh mereka dan mengakui bahwa Yesus itu adalah Raja, Imam Besar Agung, dan penebus kita. Saudara sekalian, tangan-tangan lembut dari bayi kecil Yesus yang lahir 2000 tahun yang lalu, yang dibentuk oleh Roh Kudus di dalam rahim Maria ibunya, untuk suatu hari nanti, paku-paku yang berkarat akan dipakukan di atas tangannya. Darah segar menyembur keluar. Kaki-kaki mungil dari bayi kecil yang belum dapat berjalan, dibentuk oleh Roh Kudus dalam rahim ibunya. Untuk suatu hari nanti, kaki-kaki itu akan mendaki bukit Golgota yang mengerikan. Dan kaki itu dipakukan ke salib, darah pun mengalir. Kepala anak bayi yang manis yang harum, dengan matanya yang bersinar dan senyum yang murah, dibentuk agar suatu hari nanti sebuah mahkota duri ditancapkan di atasnya. Dipukulkan pada dahinya, dan duri-duri dipaksakan masuk ke dalam pelipisnya. Darah mengalir pada wajah yang sudah memar dan janggutnya. Tubuh anak yang baru dilahirkan itu hangat dan lembut, dibungkus dengan lampin, dibentuk oleh Roh Kudus di dalam rahim ibunya, agar suatu saat nanti seorang prajurit menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Saudara sekalian, Yesus lahir untuk mati. Namun melalui kematian dan kemudian kebangkitannya, datang keselamatan
bagi semua manusia, bagi saya dan juga bagi saudara. Orang Majus itu disebut orang-orang yang bijak karena mereka mencari Tuhan dan dapat melihat Yesus sebagai Raja, Imam Besar Agung, dan Juru Selamat dunia. Siapakah yang saudara cari? Apakah saudara mencari Yesus seperti orang Majus itu mencari Mesias? Yesus itulah sendiri bintang fajar. Bahasa Inggrisnya disebut morning star. Morning star atau bintang fajar adalah sesuatu yang memberikan pengharapan kepada kita. Karena bintang itu menunjukkan bahwa malam, bahwa kegelapan, bahwa persoalan, bahwa masalah-masalah itu akan berakhir. Dan pagi yang cerah akan segera tiba. Itulah sebabnya saudara, marilah kita mencari Tuhan. Dan ketika kita sudah bertemu dengan Tuhan, mari kita datang dan menyembah Dia. Bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Yesus tidak hanya berkata, akulah terang dunia. Tetapi Dia juga berkata, kamu adalah terang dunia. Tuhan ingin bintang itu bersinar dan ada di dalam hati kita. Agar kita dapat menjadi terang dimanapun kita berada. Jadilah terang. Be the light. Terima kasih, Tuhan memberkati.